Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana teknik dalam memimpin ibadat di lingkungan kita masing-masing. Sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita melihat terlebih dahulu apa pandangan Konsili Vatikan kedua dalam Sacrosanctum Concilium, artikel 28 sampai dengan 29. Dikatakan demikian, pada perayaan-perayaan liturgi, setiap anggota, entah itu pelayan, entah itu umat, pelayan dalam artian pemimpin ibadat, hendaknya dalam menunaikan tugas dengan saleh, tulus dan saksama, sebagaimana layak untuk pelayan seluhur itu, dan sudah semestinya dituntut dari mereka sebagai umat Allah. Kemudian saudara-saudari, dari itu maka menjadi tugas dan tanggung jawab imam untuk terus-menerus mendampingi para petugas liturgi sehingga pelayanan mereka sungguh mengalir dari hati yang terdalam demi kemuliaan Tuhan semata. Ini lanjutan dari Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-19. Saudara-saudari, seorang petugas liturgi adalah orang yang dipanggil mengemban suatu peran istimewa dalam suatu perayaan kudus. Seraya bersyukur atas rahmat panggilan ini, petugas liturgi hendaknya menyadari tanggung jawabnya dalam mempersiapkan diri serta menghayati apa yang dirayakan dalam hidup sehari-hari. Jadi para petugas atau para pemimpin ibadat ataupun petugas yang lain dalam ibadat lingkungan harus juga menyadari poin penting ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana memimpin ibadat yang sebenarnya. Sebagai warga lingkungan atau anggota suatu komunitas, kita kadang ditunjuk untuk memimpin suatu ibadat. Tentunya yang tidak bersifat sakramental. Kita harusnya tidak menolak karena kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai umat. Meskipun awam, sebaiknya kita memahami bagaimana cara memimpin ibadat dalam ibadat lingkungan tersebut. Maka saudara-saudari, pada poin berikut ini saya mengajak kita untuk melihat hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin ibadat. Yang pertama, bukan berdoa sendiri. Sadari bahwa kita sedang berdoa bersama umat. Maka di sini kita membawa umat agar mereka pun sungguh terbawa ke dalam doa tersebut. Di sini saudara-saudari kita mengajak umat untuk benar-benar memahami dan menghayati maksud dan tujuan dari ibadat tersebut. Jadi seorang petugas ibadat di sini atau pemimpin ibadat bagaimana mengkondisikan situasi sehingga betul-betul membawa umat untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadat tersebut. Maka di sini dikatakan kita bukan berdoa sendiri, tetapi berdoa bersama-sama dengan umat. Ini harus disadari oleh seorang pemimpin ibadat. Maka cara berbicara mengajak umat diatur sedemikian rupa sehingga umat sekali lagi terbawa di dalam situasi doa ini. Kemudian hal yang kedua, bukan membaca doa. Jadi pemimpin ibadat itu bukan membaca doa. Memang kita ketahui saudara-saudari bahwa untuk memimpin ibadat itu sudah banyak buku panduan yang disediakan atau disiapkan. Artinya di sini bahwa pemimpin ibadat memang sudah tertolong dengan teks doa yang disiapkan. Tapi perlu juga pemimpin ibadat itu memperhatikan hal-hal yang penting yang dimaksudkan di sini. Jadi walaupun ada teks itu tetapi bukan kita membaca doa. Hendaknya teks itu tidak sekedar kita membaca, kemudian pemimpin ibadat itu tidak terpaku pada rumusan doa yang ada, tetapi bisa menyusun sendiri. Lalu
pemimpin ibadat juga harus memperhatikan situasi dan kondisi saat itu serta maksud dan tujuan ibadat. Jadi saudara-saudari terkasih, teks ibadat itu memang sudah ada, tetapi dalam konteks atau pada saat kita beribadat, teks itu barangkali tidak sesuai dengan konteks yang ada atau tema yang sedang kita rayakan di dalam ibadat itu. Maka pemimpin ibadat juga bisa menyusun doa sendiri. Nanti ada satu poin penting yang akan mengarahkan kita untuk memahami bahwa memang sangat penting peran dari seorang pemimpin ibadat. Kemudian yang ketiga, ibadat itu bukan asal jalan. Artinya saudara-saudari, perlu ada persiapan. Pemimpin ibadat harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan itu meliputi persiapan secara jasmani, secara fisik, kemudian rohani, dan juga mental. Dan juga saudara-saudari mempersiapkan diri dalam hal ini menyiapkan teks dalam ibadat tersebut. Jadi pemimpin ibadat tidak terlihat atau terkesan lemas atau tidak bersemangat. Kalau seorang pemimpin tidak bersemangat, lemas, bagaimana mungkin pemimpin ibadat itu bisa berperan mengarahkan umat untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadat tersebut? Kemudian hal penting berikut, hendaknya pemimpin ibadat itu tidak terlalu percaya diri. Artinya apa saudara-saudari? Hanya mengandalkan pengalaman sehingga mengabaikan persiapan. Nah, ini barangkali bagi pemimpin ibadat atau mereka yang sudah terbiasa memimpin ibadat. Akhirnya ketika dihunjuk untuk memimpin ibadat, dia hanya mengatakan, ya sudah, saya sudah biasa memimpin ibadat. Jadi tidak perlu banyak persiapan. Ini kesalahan saudara-saudari. Jadi kita tidak boleh terlalu percaya diri hanya mengandalkan kemampuan yang kita miliki atau pengalaman yang pernah kita alami. Tetapi kita perlu mempersiapkan diri. Sekali lagi, tujuan di sini adalah mengarahkan umat untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadat tersebut. Kemudian hal penting yang berikut menyangkut poin bukan asal jalan ini, yaitu bahwa pemimpin ibadat itu harus banyak membaca. Dengan banyak membaca, pemimpin ibadat itu kaya akan pengetahuan dan pemahaman, sehingga akan membantu dia mengarahkan umat beriman mengalami situasi doa tersebut. Kemudian hal penting berikutnya saudara-saudari, pemimpin ibadat itu tidak memimpin sendirian. Saudara-saudari, yang memimpin ibadat jangan terkesan di sana orangnya itu-itu saja. Dengan alasan bahwa umat yang lain tidak bersedia. Ini sebuah kesalahan. Yang biasa memimpin merasa hanya dia yang bisa, layak dan pantas. Umat yang lain dianggapnya tidak mampu. Kemudian memimpin ibadat sesuai dengan selera pribadi. Bagaimana mungkin tujuan ibadat itu bisa tercapai? Umat bisa mengalami kehadiran Tuhan kalau seorang pemimpin ibadat memiliki karakter demikian. Jadi pemimpin ibadat atau menjadi pemimpin ibadat itu jangan orang yang sama terus, tetapi hendaknya dibuat jadwal sehingga sebanyak mungkin orang mengambil bagian atau mengambil peran pada poin penting ini atau tugas penting ini. Jadi pemimpin ibadat bisa bergantian. Jadi ketika kita beribadat, jangan wajah yang sama terus yang memimpin ibadat. Ini bisa menimbulkan kebosanan atau kejenuhan bagi umat beriman yang hadir. Kemudian saudara-saudari, hal penting yang berikut, dan ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin ibadat adalah harus ada hubungan antara 3 poin berikut ini, yaitu kata pengantar, doa pembuka, dan doa penutup. Saudara-saudari, selama ini barangkali pemimpin ibadat itu santai karena teks sudah disiapkan. Yang selalu mempersiapkan diri dengan baik dan matang adalah yang membawakan khotbah atau renungan. Tetapi pada sesi ini saudara-saudari, saya mengajak kita, terutama sebagai pemimpin ibadat, supaya kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sama seperti seorang pengkhotbah atau pembawa renungan. Maka poin penting ini harus mendapat penekanan.
Seorang pemimpin ibadat harus mensinkronkan mulai dari kata pengantar, doa pembuka sampai dengan doa penutup. Maka di sana akan terlihat satu kesatuan yang utuh dalam ibadat tersebut. Misalnya kita ambil contoh dalam ibadat tersebut, bacaan yang direnungkan adalah tentang domba yang hilang. Maka dalam kata pengantar, di sana sudah disinggung tentang bacaan mengenai domba yang hilang. Selanjutnya saudara-saudari, ketika masuk dalam doa pembuka, perumpamaan tentang domba yang hilang ini pun disinggung di dalam doa pembuka. Dan kemudian di doa penutup pun, perumpamaan tentang domba yang hilang ini pun harus disinggung di dalam doa penutup. Maka tadi saya katakan saudara-saudari, tugas seorang pemimpin ibadat bukan ringan. Jadi pemimpin ibadat harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan benar, supaya terkesan dia bisa memandu, mengantar umat bertemu dengan Tuhan di dalam ibadat tersebut. Jadi mulai dari kata pengantar, doa pembuka, dan doa penutup, terlihat sinkron bahwa ibadat itu memang ada di dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah sudah disinggung di dalam kata pengantar, di dalam doa pembuka, dan akhirnya dalam doa penutup pun disinggung di sana. Jadi tidak terkesan pemimpin ibadat itu hanya membacakan teks yang sudah disediakan oleh gereja ataupun dari komisi liturgi untuk kita. Dan itu tidak serta-merta kita baca begitu saja, tetapi kita harus membuat sebuah hubungan yang erat, mulai dari kata pengantar, doa pembuka, sampai dengan doa penutup. Barangkali dengan ini para pemimpin ibadat mulai berpikir bahwa selama ini yang kita lakukan itu belum pas. Maka sekarang kita melihat seperti apa yang pasnya. Sehingga sekali lagi umat yang hadir di dalam ibadat tersebut mengalami kehadiran Tuhan. Kemudian hal berikutnya saudara-saudari yang perlu kami katakan di sini juga, bahwa seorang pemimpin ibadat itu perlu melihat beberapa poin ini, dan ini tidak boleh dilakukan atau ditiru seperti gaya seorang imam dalam memimpin perayaan. Seorang pemimpin ibadat tidak boleh mengatakan Tuhan sertamu atau Tuhan bersamamu. Tetapi harus mengatakan semoga Tuhan beserta kita. Ini yang harus diucapkan saudara-saudari. Kemudian memberi berkat dengan tanda salib. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini tidak boleh saudara-saudari. Tetapi seorang pemimpin ibadat mengajak kita, semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini baru tepat. Kemudian seorang pemimpin ibadat juga pada saat berdoa tidak boleh merentangkan kedua tangan sama seperti seorang imam. Tapi ketika memimpin ibadat, supaya ibadat itu lebih bervariasi, seorang pemimpin ibadat memulai tanda salib bisa dibuat dalam bentuk nyanyian. Contoh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini dibolehkan saudara-saudari. Karena ini tidak bermaksud untuk mengambil tugas imam. Dan di sini tidak terkesan bahwa hanya imam saja yang boleh menyanyikan ini. Tetapi seorang pemimpin ibadat, walaupun kita sebagai awam sekalipun, kita boleh melakukan ini. Demikianlah saudara-saudari terkasih, beberapa poin penting bagi seorang pemimpin ibadat. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.